Ikhwati fiddin a'azzanikumullah. Kita lanjutkan materi kita, bahwasanya di antara bukti keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba kepada sunnah Nabi. Di samping itu juga kita dituntut untuk mengagungkan sunnah. Dengan pengagungan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bukan seorang yang meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah. Ada pengagungan, berusaha kita ingin mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mengenal sunnah, lalu dia mengagungkan, mengamalkan sunnah. Kemudian juga termasuk dalam keimanan itu mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan yang lain. Saya contohkan sajalah, suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Tentang lalat. Terkenal hadis Zubab. Rasulullah katakan, apabila minumanmu dimasuki oleh lalat, celupkan dia, buang lalatnya, dan minuman mulai diminum. Orang mendengar hadis Nabi ini, dia berbicara bahwa ini hadis tidak sesuai dengan kesehatan. Padahal hadis sahih. Maka yang harus didahulukan adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan orang lain. Karena di dalam hadis itu ada hikmah mungkin orang tidak dapat, tidak diketahui. Akhirnya orang-orang meneliti zaman sekarang baru mengetahui bahwasanya lalat itu kalau hinggap di kotoran itu tidak pernah hinggap dengan dua sayapnya. Lalat selalu hinggap dengan sebelah sayapnya, sementara sebelah sayapnya yang lain itulah penawarnya. Kenapa Rasulullah suruh masuk? Karena salah satu sayapnya ada penawarnya. Ilmu kesehatan modern tidak mengingkari ini, tapi menunjukkan kemajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu Allah. Sama ketika seorang Jerman, saya lupa itu Yahudi Jerman atau apa, mendapatkan hadiah Nobel atas dasar penelitian dia asal kehidupan manusia. Dia ambil tulang ekor itu, dia bakar dengan panas yang sangat panas, lalu dia hancurkan itu. Sudah itu, dia ambil lagi sel itu tadi, dia teliti masih hidup. Lalu dia mengatakan bahwa asal kehidupan manusia itu adalah dari tulang ekor. Rasulullah sudah menyebutkan jauh sebelum itu, semuanya akan hancur kecuali tulang ekor, dari itu akan dibangkitkan. Lihat, mereka belum mempelajarinya, langsung menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita mengagungkan. Kalau sudah jelas hadis sahih dari Rasulullah, tidak ada alasan kita untuk menolak lagi. Karena wahyu, dan wahyu dari wahyu Allah adalah kebenarannya pasti. Sedangkan teori-teori manusia kebenaran yang nisbi. Kemudian perhatikan juga tentang membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berita tentang munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini merupakan isyarat tentang hari kiamat. Antum silakan baca buku yang ditulis oleh Yusuf Wabil MA, itu menerangkan tentang Asratus Sa'ah. Buku ini sudah diterjemahkan dalam beberapa versi judul. Jadi kalau antum beli buku, lihat judul aslinya. Kadang-kadang judul aslinya sama. Yang satu tanda-tanda hari kiamat, satu ensiklopedi hari kiamat, pengarangnya sama, itunya sama. Kalau antum tidak pernah lihat, antum beli buku, oh hari kiamat semua, yang nulisnya itu juga semuanya. Lihat, kadang terjemahan lain pula judul dia buat. Silakan, tanda-tanda hari kiamat banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali musik dihalalkan orang. Khamar juga diminum, diberi nama bukan dengan nama khamar. Itu tanda-tanda hari kiamat. Wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi tanah longsor. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tak perlu ada dukun yang bercerita. Kenapa kita kalau sudah dukun berbicara paranormal berbicara ada hari kiamat, baru kita yakin. Tahun 2013 akan ada hari kiamat. Katanya, rupanya tukang ramal kiamat duluan. Apa? Dulu tahun 1999, jam 9 lewat 9 bulan 9 akan terjadi hari kiamat. Bayangkan antum, sampai satu daerah
Dia berpuasa pada hari itu. Dia ingin mati pas hari kiamat itu dia dalam keadaan berpuasa. Bayangkan antum. Cerita ramalan seperti itu. Allah sudah sebutkan dia tidak yakin. Tidak bersiap. Manusia ini aneh, ikhwan. Aneh. Terbalik berpikir. Kalau ada dari Allah dan Rasul masih tak masuk akal. Tapi kalau sudah dari dukun, malah tak ada dia teliti. Kalau kata dukun, Pak, ini rumah kayaknya ada penunggu. Langsung yakin tuh. Lupa dia bahwa yang penunggu itu dia di situ. Tengok, keyakinan lupa. Seharusnya iya Pak, sudah lama saya menunggu di sini, bilang gitu, baru tahu. Kan gitu. Ini tidak. Perhatikan terbalik otak manusia. Rasul sudah sebutkan tanda hari kiamat. Tapi kalau orang lain bercerita semua yakin. Kawan, Islam tidak menentang pengetahuan. Tidak. Rasul tidak diutus untuk menghalangi ilmu pengetahuan. Tetapi Rasul tidak disuruh untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan itu milik semua orang. Siapa saja yang mengkaji alam ini, Allah berikan ilmu itu. Wajar kalau orang kufar pengetahuan dibagikan. Kenapa? Mereka yang mengkaji alam. Tapi ingat, umat Islam tidak dimuliakan dengan pengetahuan. Umat Islam dimuliakan dengan agamanya. Apabila mereka meninggalkan agamanya, mereka dihinakan Allah. Ingat apa kata Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Damaskus, beliau membawa gantian dengan pembantunya. Lalu beliau sampai giliran pembantu di atas kuda dan dia memegang sandal menyeret. Nampak Abdullah, panglima perang Abdullah bin Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Romawi? Keadaan kamu macam ini. Di bawah megang sandal. Basah lagi. Bagaimana? Apa kata Umar bin Khattab yang terkenal, yang ucapannya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi 'izzata bighairi al-Islam azzallallah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Pantas hari ini kita dihinakan Allah. Karena kita tidak mengagungkan agama kita. Kita dihinakan Allah. Kita dilemahkan Allah. Karena kita sendiri telah meninggalkan agama kita. Idza tabaya'tum bil inah wa akhastum asnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum az-zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian jual beli secara inah, ghibah, kalian lebih senang peternakan, kalian lebih cinta pada pertanian, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikum zulla, Allah timpakan kepada kalian satu penyakit, kelemahan, kehinaan, dan Allah tidak cabut kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan, hinalah kita, kehidupan kita yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, akhir zaman umat Islam banyak mereka yufaqihu bi ghairi din, memperdalami agama tapi bukan memperdalami ilmu tapi bukan ilmu agama. Kalau anak sekolah pesantren malu ngomong, dari mana anakmu sekolah nanti tamat? Adalah di mana? Pesantren. Yang dengar, oh pesantren. Tapi kalau dia bicara tentang yang umum, mana mau tamat? Oh, anak saya ada sekolah internasional, bahasa semua diajarkan, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, semua diajarkan. Bahasa Arab ada, Arab Melayu tidak. Allah, lemah, tidak semangat. Tapi coba saya tanyalah, ini mahasiswa banyak nih. Sebenarnya ke orang tua juga, tapi mahasiswa lah saya tanya. Untuk apa kalian kuliah? Untuk apa kalian kuliah tuh? Masa depan, yakin kalian masa depan akan dapat? Yakin kalian? Paling-paling tidak, Pak. Kalau tak yakin apa? Ya namanya juga usaha, Ustaz. Mantap.
Taruh kalian sudah tamat kuliah, yakin kalian dapat kerja? Belum juga Ustaz. Kalau tak yakin, kenapa kalian dapat itu? Namanya juga usaha Ustaz. Oke, kalian dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, yakin tak kalian dapat gaji besar? Belum tentu juga Pak. Ya namanya juga usaha. Semuanya dalil usaha. Sama dengan kita kenapa kita kerja pagi, sore, malam, ngumpulkan uang banyak untuk masa depan anak. Apakah anak itu akan berhasil masa depan yang baik? Belum tahu. Nama juga tanggung jawab dan usaha Pak Ustaz. Oke, kalau sudah anak itu dapat kerja, yakin tak kita menikmati? Belum tentu juga. Lalu semua yang kita ragukan sudah kita persiapkan. Mati yakin tak? Yakin? Sudah bersiap tak? Sesuatu yang kita yakini pasti mendatangi kita dan dia tidak menunggu usia kita. Kita tidak pernah bersiap. Tapi sesuatu yang kita ragukan, kita korbankan harta, waktu, bahkan kehormatan kita korbankan hanya untuk sesuatu yang kita ragukan. Tapi kematian yang pasti kita tak pernah bersiap. Santai saja kita. Kira-kira pintar atau bodoh kita tuh? Dan jawab aja jangan sendiri. Kepastian yang akan menjemput kita, ikhwan. Jangan salah paham. Besok berhenti pula kuliah, itu yang salah paham tuh. Saya ingin meluruskan, jangan pula nanti disuruh pergi belajar. Tidak, orang ingat mati itu bukan berarti orang di masjid saja makan tak mau. Mana? Besok mati juga Pak. Oh gitu. Minum tak mau, besok mati juga Pak. Apa kata bapak kita? Kalau mau mati, matilah cepat daripada bingungkan orang aja. Hendak orang ingat mati itu dia bersiap untuk kematian. Dia jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kematian. Itu ingat kematian. Dia jadi pedagang, dia ingat mati. Dia tak mau curang dalam berdagang. Dia jadi pegawai, dia ingat mati. Dia tidak mau curang jadi pegawai. Apa saja pekerjaannya dia selalu ingat pada kematian, membuat dia jujur dan memenuhi amanah dari tugas dan tanggung jawab itu. Itu ingat mati namanya. Bukan ingat mati menung aja di masjid. Menung itu. Itu mungkin sudah mati sebenarnya. Tak ingat mati lagi. Gimana? Manfaatkan dunia ini untuk akhirat. Jangan dicampakkan. Allah sudah beri kita dunia, kita dapat dengan yang halal, maka itu orang yang punya harta yang halal. Dirampok orang, dia pertahankan, dia mati syahid. Itu mengajarkan kita, kalau sudah dapat yang halal, jaga. Manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat kita. Ini Allah berikan modal untuk belanja akhirat. Cuman itulah manusia ini, aneh, aneh bilang. Terbalik otaknya. Prinsip ekonomi itu di mana letaknya Pak? Di dalam masjid mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Di masjid. Sehingga kota infak itu silau mata memandang panitia. Kenapa? Berkilauan uangnya Ustaz. Uang 500 rupiah. Karena sinar itu. Allah. Berkilau. Surga 500 rupiah. Allah. Kalau disuruh tingkatkan ada. Tingkatkanlah. Infak itu. Tengok kotak yang satu ada peningkatan sedikit. Tapi begitu buka, ketakutan semuanya Pak. Apa yang dilihat? Patimura sedang bawa barang. Allah, 1.000 rupiah. Aneh aja manusia. Lihat, prinsip ekonomi itu seharusnya di luar. Tapi ternyata dalam masjid yang diamalkan. Wan, malulah kita sebenarnya. Orang 500 rupiah. Kalau uang parkir dilemparkan pada kita dong. Mungkin kalau pakai duit 500 rupiah, masuk WC umum tak boleh keluar. Masuk boleh, keluar tak boleh. 500 teman. Allah, kan? Ini surga 500 rupiah. Allah. Tengok para sahabat. Cintanya pada Rasul. Infaknya subhanallah menakjubkan. Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya. Tapi tahu tak berapa harta Umar bin Khattab? Ada yang menghitung penghasilannya sampai 200 triliun satu tahun. Tapi begitu dia wafat, dia punya utang 86.000 dinar. Kemana hartanya bisa bayar utang? Tapi lihat bagaimana dia berinfak. Utsman bin Affan. Datang Utsman bin Affan ke Madinah membawa 1.000 ekor onta, masing-masing membawa 500 kilogram gandum.
Madinah musim paceklik. Datang pedagang kepadanya, menawar dagangan Utsman. Kami akan beri engkau keuntungan setiap kilonya 1 dinar. 1 dinar itu bukan murah. 4,25 gram emas. Kalau 1 gram saja 100.000, itu untungnya sudah berapa? 425.000 rupiah 1 kilo. Kata Utsman, dia pedagang. Ini musim paceklik. Kata Utsman, tambah lagi. Pedagang bilang, kami jadikan 2 dinar. Bayangkan keuntungan 1 kilo sampai hampir 850.000. 1 kilo keuntungan gandum. Dia bawa berapa ton? Gandumnya 500 ton. Gandum. Berapa besar untung? Kata Utsman, tambah lagi. Kata pedagang, siapa di kota Madinah ini yang mampu memberi lebih dari kami? Kata Utsman, tidak jadi kujual. Semuanya kuimpakkan kepada kaum muslimin, karena Allah berjanji akan menggantinya 70 sampai 700 kali lipat. Tak malu kita 500 rupiah tuh dengan 500 ton. Allah, ikhwan. Antum kalau ingin punya rumah sebesar ini, mau beli, kira-kira DP-nya berapa tuh? Miliaran kan? Sekarang kita mau surga, sudah bayar DP apa belum? DP pun tak dibayar. Bulanan pun tak diangsur. Sudah tanpa DP lagi, bulanan tak diangsur. Malang betul nasib, betul-betul malang. Apa yang kita inginkan? Surga atau bukan ini? Mana bukti cinta kita kepada Rasul, kepada Islam? Pengorbanan kita, kalau kita berimpak sedikit pun otak kita selangit. Infak 1 juta, masuk koran 2 juta. Maksudnya biaya masuk koran 2 juta. Infaknya cuma 1 juta. Saking ingin dikenal, sedikit infak mau dikenal orang, sedikit infak mau dikenal orang. Lalu cerita-cerita dulu, kalau tidak saya, kalau tidak saya. Para sahabat terkenal dengan infaknya, dengan sedekahnya. Tidak ada apa-apa uang kita. Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah, 700 ekor onta dengan barang dagangan, penuh debu kota Madinah. Dia infakkan semuanya untuk Islam. Itu tak berarti bapak-bapak balik ke rumah mengimpakkan semua. Tanya istri juga dulu. Kadang-kadang istri itu tengok dulu, Abu Bakar istrinya siapa, anaknya siapa, kita siapa pula gitu kan. Jangan-jangan kalau sahabiah dulu menangis dia tak ada uang untuk berinfak. Khadijah sudah habis hartanya, dia menangis, tak ada lagi harta untuk membela Islam. Maaf, mungkin istri kita menangis waktu kita mau berinfak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Perhatikan keadaan itu, ya. Ini mana jamnya nih? Sampai jam 8 kan? Hah? Kok baru jam 7? Oh, barat. Anak pernah ada teman Ustaz sampai jam 9. Cerita-cerita panjang, anak nengok jam ini, baru jam ini. Rupanya jamnya sudah lewat, ya. Terpaksa korupsi sedikit. Sekarang berapa? Kemudian tidak meninggikan. Kalau kita bertemu Rasul tidak meninggikan. Kalau kita berhadapan dengan sunnah Nabi, bagaimana kita tidak meninggikan? Kita harus tunduk dengan sunnah. Ya akhi, ini sunnah Nabi. Coba lihat orang rasionalis. Suatu ketika saya berdialog di antara seorang rasionalis. Apa kata dia? Pak Ustadz, kita tidak bisa titik temu. Kenapa? Saya orang rasionalis, Ustadz orang hadis. Oh gitu. Tapi saya mau tanya, menurut antum, anak pakai otak atau tidak ngomong tadi? Antum jangan ngomong antum rasionalis, anak tak rasionalis. Anak mau bicara, menurut antum, anak mengeluarkan hadis pakai otak atau tidak? Kalau antum bilang tak pakai otak, sebenarnya antum tak punya otak. Justru dengan ini menunjukkan anak punya otak. Anak cuma tidak mau pakai logika. Sebab ketika orang-orang hadis, orang-orang hasar, para ulama kita mendahulukan dalil, menunjukkan kecerdasannya. Kalau dia mau logika, logikanya tidak terbantahkan, berbeda dengan logika filsafat.
Logika filsafat itu sekali benar, 2 kali salah, 3 kali gila. Coba filsafat Aristoteles antum amalkan, tak bisa antum amalkan, ikhwan. Kalau ingin kebenaran yang mutlak, buang kebenaran yang ada, masukkan keraguan, mulailah mencari. Coba antum ragukan bapak antum. Pak, saya sudah belajar filsafat, Pak. Dulu saya yakin bapak-bapak saya, tapi kata Aristoteles, kalau ingin lebih yakin, buang keyakinan itu. Jadi saya ragu bapak apa bapak saya atau bukan? Coba, tak bisa diamalkan. Lalu saya katakan, menurut antum bagaimana? Anak itu bukan pakai akal? Oke, anak ingin ukur kehebatan akal antum. Sampai gitu. Sebenarnya akal manusia itu dalam masalah dunia ini pun, dia tidak lebih dari masalah buang angin, Pak. Kalau akal itu dibanding dengan syariat, akal itu hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dipecahkan. Bagaimana masalah besar dalam syariat ini? Coba lihat, orang baru sholat, tiba-tiba buang angin. Berwudu atau bukan? Kenapa dia tidak cukup cuci saja tempat buang anginnya? Menurut akal, apa hubungan muka antum, tangan antum, kaki antum, kepala antum? Orang tempat keluarnya lain yang antum cuci. Menurut akal seharusnya tempat keluar itu yang harus dicuci. Tapi ketika antum mencuci tempat keluar, antum sholat, apa kata orang? Gila antum, tak wudhu lagi tak ini. Tapi mengatakan wudhu itu siapa? Syariat, bukan akal. Perhatikan itu. Lemah akal ini. Tunduk dalam masalah buang angin aja harus tunduk pada syariat. Lalu dalam masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan otak. Tak bisa ya, akhi. Allah sudah sebutkan wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada akal. Akal ini sangat lemah. Angin ada, bentuk angin tak ada yang tahu. Masuk dalam minyak jadi minyak angin, masuk kereta angin, masuk dalam badan masuk angin, kentut keluar angin. Tak ada yang tahu namanya bentuk angin. Akal kita terbatas, tidak bisa kita jangkau. Maka kembalikan kepada, karena tingginya syariat, maka agungkan. Ketika hadis sudah datang, itu tidak punya pilihan yang lain, tidak punya. Harus kembali, karena ini tuntunan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa yang telah menyelamatkan umat terdahulu, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Islam tidak perlu filsafat. Memang ahli filsafat dari dulu sudah ada. Sampai-sampai mereka katakan yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan adanya. Kalau dia tidak ada, bagaimana kita adakan? Atau bingung bercakap, yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan bahwa yang tidak ada itu ada. Sedangkan tidak ada itu perubahan dari yang ada menjadi tidak ada. Yang tak ada bagaimana kita katakan ada? Apa maknanya itu? Bingung orang mengartikan maknanya. Tapi maksudnya itu adalah kehancuran tidak ada. Sebab kehancuran alam semesta ini dari yang ada menjadi hilang, itu mustahil. Akhirnya mereka mengingkari apa itu? Hari kiamat. Keluarlah teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori Black Hole lah, semuanya lahir nanti masuk ke lubang kecil. Mana lubang itu? Ada lubang di alam semesta ini yang menyedot semuanya masuk ke lubang itu, sehingga habis semua barang yang ada, semua gravitasi saja. Hayal. Tapi kita yakin karena orang barat ngomong. Allah ngomong kita tak yakin. Lihat kelemahan kita. Ingat Rasul sudah katakan, bukti kita iman, kita cinta pada Rasul, kita dahulukan. Tidak, saya yakin pada kalau Rasulullah. Tapi kan tak masuk akal. Yang tak masuk akal bukan berarti yang tidak masuk akal sebenarnya bukan tak masuk akal. Dia tak bisa dicerna akal. Tapi orang selalu mengatakan tidak masuk akal. Coba kalau ditanya orang, antum yakin punya roh? Pernahkah antum bicara dengan roh? Atau mencium bau roh? Mendengar suara roh? Lalu bagaimana antum mengatakan antum punya roh? Antum tidak pernah melihatnya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah berbicara padanya. Kita tidak melihatnya, tapi kita yakin dia ada. Perhatikan keadaan itu. Jadi kita buktikanlah
Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan rasa cinta kita itu ya dengan beriman kepada Rasulullah, dengan beriman, benar-benar iman. Kemudian kita menyintai apa yang dicintai Rasul. Kita menyintai ahlul bait Rasul, kita menyintai sahabat Rasul, kita menyintai ummul mukminin. Semua yang dicintai Rasul kita cintai. Tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita membencinya. Perselisihan para sahabat cukup. Kita tidak perlu memperpanjangkan kalau ada selisih pendapat para sahabat. Ya, itu buktinya cinta kepada. Kemudian kita juga membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Kemudian belajar dan mengamalkan Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian kita rindu ingin bertemu dengan Rasul. Terakhir kita belajarlah tentang sirah Nabi. Kita bisa hafal semua sejarah, tapi kita sendiri tidak hafal sejarah Nabi. Kan aneh. Orang tertarik pada Michael Jackson, dia cari sejarah Michael Jackson. Tertarik pada Madonna, cari Madonna. Tertarik pada Hitler, dia cari Hitler. Tapi dia umat Islam tak pernah belajar sejarah Nabi SAW. Bagaimana anda akan cinta? Bagaimana keajaiban? Ketika kita tahu bagaimana cinta kita kepada Rasul, kita berharap kita dipertemukan. Di akhirat kita dipertemukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kira itu dulu. Sebab besok pagi masih ada lagi sesi yang lain. Apa materi besok pagi? Al-Quran dan Sains. Ya, besok di mana? Baitul Maqbur. Insyaallah besok kita bisa lanjutkan tentang Al-Quran dan Sains. Kenapa kita akan bicara Al-Quran dan Sains? Kita akan mendudukkan bahwa Al-Quran bukan ayat sains, tapi Al-Quran tidak menghalangi sains. Kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada sains. Ketika dia sudah jadi justifikasi hukum dari setiap temuan manusia, justru merendahkan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita akan bicara lebih luas untuk itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.